kepada yang terhormat Gus Majid beserta rombongan yang kami hormati saudara kami dari Lamongan, yaitu Kang Lurah Hadi bersama rombongan, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Pertama-tama izinkanlah diri kami pribadi ikut di belakang hadirat untuk memanjatkan tasakur biqauli alhamdulillahirabbil alamin, yang mana atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, khususnya kita diberi kenikmatan dalam menghadiri acara halal bihalal malam hari ini, tak kurang satu apa. Salawat dan salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah ruah keridhaan junjungan Kanjeng Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi. Salam ikraman wa mahabbatan dengan penuh takdim. Marilah kita haturkan kepangkuan beliau zaman wa awanihi wa ala alihi wa sairi auli Allah radhiyallahu anhum min awalihi ila akhirihi wa bal malaikatihi muqarrabin alaihi salatu wassalam. Dengan harapan beliau-beliau yang kami sebut di atas berkenan memberikan jangkungan, syafaat, tarbiyah, barokah, nadroh, karomah kepada kita, sehingga acara pada malam hari ini benar-benar membuahkan manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami hormati, mengenai soal-soal yang kami bawakan, khususnya yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin hadirat yang kami hormati, malam ini mudah-mudahan malam yang mulia dan malam yang diijabi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, sebenarnya halal bihalal itu sudah umum, semua sudah tahu. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, halal bihalal itu merupakan penyelamatan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang taat. Kenapa demikian? Karena kehidupan sebenarnya adalah penuh jebakan. Dan kehidupan di dunia ini sebenarnya jebakan-jebakan dengan penuh kesesatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan aturan-aturan, menciptakan tata cara untuk menyelamatkan setiap hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hamba yang taat? Nah, itu ribuan puluhan tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala berjanji pada iblis. Pada saat itu iblis masih menjadi Azazil. Dia pandai, dia cakap, dia kuat, sehingga dia oleh Allah dipercaya menjadi raja malaikat penghuni surga dan sekaligus penasihat para malaikat. Dan suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama manusia yang tercipta dari tanah liat. Azazil merasa lebih pandai, merasa lebih cakap, lebih kuat, dan bahannya lebih baik, sehingga beliau tidak mau tunduk kepada Nabi Adam. Seketika itu Allah murka. Kemudian Azazil diubah menjadi iblis. Nama pun diganti menjadi Ifrit. Al-Kisah. Kemudian Azazil matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ridho derajat saya Engkau turunkan dari rajanya malaikat menjadi iblis. Akan tapi izinkanlah saya menggoda anak turunnya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Apa jawab Allah? Saya izinkan, sekaligus saya kasih ilmu menggoda anak turunnya Nabi Adam. Tapi jangan diharap bisa menggoda anak turunnya Nabi Adam yang taat kepadaku. Nah, di sini lah Allah kepada iblis itu berjanji dan dia tidak mau ingkar kepada iblis. Dan mulai saat itu Allah mulai menciptakan aturan-aturan
menciptakan tata cara untuk menyelamatkan hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dari jebakan iblis. Kemudian kurun waktu Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang terpilih, yaitu menjadi rasul dan nabi, dan pada akhirnya Allah memilih orang yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dikenal sebagai nabi kita, yang dikenal sebagai pemberi syafaat manusia, yang dikenal sebagai pemberi rahman Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kalau bicara juga aturan Allah untuk menyelamatkan kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pada intinya halal halal itu sebagai penghapusan dosa antara Allah dan hambanya yang taat, dan peleburan dosa antara hambanya dan hambanya. Jadi tidaklah sempurna apabila kita telah melakukan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ya, walaupun kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tidak akan sempurna sebelum kita menghalalkan di antara satu dan lain. Sebelum kita menghapus dosa-dosa di antara saudara kita, di antara teman-teman kita yang seiman. Hadirin yang kami hormati, ada suatu peristiwa yang hubungannya dengan halal bihalal. Nah, pada saat itu beliau Rasulullah SAW, kalau nggak salah, khutbah. Dalam khutbah itu beliau mengaminkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan yang beliau dahulukan. Kemudian setelah beliau khutbah turun, habis sholat, sahabat-sahabatnya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah waktu untuk kami?" Kemudian beliau menjawab, "Ada." "Emangnya ada apa?" Istilahnya, "Ana apa?" Sahabat tadi menjawab, "Kula bingung, saya bingung mendengar panjenengan khutbah, kemudian mengaminkan sampai 3 kali, amin yang saya tidak tahu." Kemudian Rasulullah dahulu lagi, "Wahai sahabatku, kalau kamu ingin tahu, ayo ke rumah." Kemudian di rumah, kemudian beliau mendahulukan, "Sahabat-sahabatku, apa aku mau ngamini? Kok wong-wong ora krungu, termasuk sampeyan. Iki mau enak malaikat donga. Ini tadi ada malaikat donga. Malaikat Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, apakah doanya? Kemudian Rasul menjawab, doa malaikat Jibril diantaranya yang pertama, "Ya Allah, janganlah engkau terima tobatnya dan janganlah engkau ampuni anak-anak atau orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Yang kedua, "Ya Allah, janganlah engkau terima tobatnya dan jangan pula engkau ampuni para istri-istri yang durhaka pada suaminya." Dan yang ketiga, "Ya Allah, janganlah engkau terima tobatnya dan jangan pula engkau ampuni bagi manusia yang tidak mau memberi maaf apabila yang menyakiti minta maaf di bulan Syawal." Sehubungan dengan halal halal, ini masih bulan Syawal, sehingga kalau kita tidak mau menghapus atau tidak mau melebur dosa di antara sahabat-sahabat, di antara saudara-saudara, walaupun kesalahannya besar, justru kita yang mengalami celaka. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ujian bagi hamba yang taat. Aturannya Allah, kalau si hamba tadi mau memberi maaf pada saudaranya yang menyakiti, maka dia taat kepada Allah. Karena malaikat Jibril juga diutus Allah. Ya malaikat Jibril, donga nek nggon aku. Isine donga ayat dalam perkara. Tapi krungokno Nabi Muhammad tok liyane jebul krungokno. Itu perintah Allah. Sehingga kalau kita itu memberi maaf kepada teman, insya Allah
kita akan mengalami suatu kebahagiaan di akhirat. Dan Rasulullah bersabda lagi, insya Allah ini ijabah karena saya mengamini. Jadi sebenarnya bulan Syawal ini adalah bulan puncak daripada penghapusan dosa. Apabila kita mau memberi maaf teman-teman kita yang menyakiti kita di bulan Syawal. Hadirin yang kami hormati, di samping itu, marilah kita renungkan kembali bagaimana beliau akhlak beliau. Itu beliau mempunyai akhlakul karimah. Dan setelah beliau secara lahiriah meninggal kita, beliau Rasulullah SAW juga memilih para mursyid. Beliau memilih para arif billah untuk meneruskan cita-cita beliau, yaitu menciptakan manusia yang selalu mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita, zaman kita ini, beliau memilih seorang arif billah, yaitu pencipta Salah Wahidiyah. Beliau memilih beliau Mbah Yai Qaddasallahu wasruhan sebagai pencipta Salah Wahidiyah, di mana beliau itu juga akhlakul karimah. Beliau juga qalbu rasul, sehingga apa-apa yang diceritakan beliau pasti hakun nafsikuhu, pasti hak yang harus kita ikuti. Beliau juga pilihan Allah untuk mendidik kita, mengarahkan kita melalui sawakid dan ajarannya. Kalau kita lihat, umumnya dalam sebuah kitab itu 100 tahun. Jadi kalau 100 tahunnya lagi 2063. Jadi sekarang secara umum beliau masih menjabat sebagai Al-Ghaus yang mujadid. Berhubung di Wahidiyah itu Ghaus dirahasiakan, tidak boleh dibicarakan dari beliau, karena tidak ada apa ya istilahnya ya, baiat. Jadi Ghaus Sultan Aulia beliau ada dua macam. Yang pertama itu diumumkan, artinya diberitahukan. Nah, pasti kalau Ghaus yang diberitahukan pasti ada baiat, seperti zamannya Syekh Qadir Al-Jailani. Pasti pengikut Thariqah Qadiriyah pasti dibaiat. Thariqah Naqsabandiyah pasti dibaiat. Sehubungan pengawas Wahidiyah tidak dibaiat, maka di sini tidak ada Ghaus yang diberitahukan. Jadi jawab beliau jam Wahidiyah, Ghausnya itu dirahasiakan. Intinya pengamal tidak diwajibkan mencari siapa orangnya. Pengamal hanya diwajibkan meyakini adanya Ghaus. Titik. Adapun ada seorang pengamal yang diberitahu cukup untuk dirinya sendiri. Tidak beliau. Loh, apa mungkin sampai? Insya Allah sampai kalau kita Fatihah. Ila hadratil zaman Al-Fatihah sudah sampai. Allah tidak akan mungkin keliru menyampaikan doanya kepada beliau. Tak mungkin keliru. Dan mengenai jauh-jauh beliau, di antaranya mari kita bersama-sama
berjuang dalam meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mencari syafaat Rasulullah, dalam mencari ridha Allah, dalam rangka mencari kebahagiaan yang abadi. Pada dasarnya dakwah beliau itu mengajak kita semua tidak pandang bulu, dari golongan manapun, tua, muda, kalau perlu agama manapun, kita ajak bersama-sama meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.